perkara yang mubah saja, ketika diniatkan ibadah maka bernilai pahala. Seperti makan, itu mubah. Tapi diniatkan ibadah kepada Allah dengan makan supaya saya kuat untuk beribadah, kuat berjuang, maka makan kita berpahala, minum kita berpahala, kemudian tidur kita juga berpahala, kemudian juga hal-hal lain yang termasuk perkara mubah yang boleh dikerjakan atau ditinggalkan itu bernilai pahala. Apalagi dengan amalan perbuatan yang itu ada termasuk bagian dari sunnah Nabi SAW. Maka perlu ditambahkan niatnya di sana bukan hanya olahraga, tapi memang mengamalkan sunnah Nabi SAW. Dan kemampuan berkuda itu walaupun pada hari ini memang banyak senjata modern, kendaraan-kendaraan tempur modern, tapi tetap skill itu dibutuhkan. Bukankah Kopassus saja latihan berkuda dan juga ada pelatihan berkuda? Ya. Saya dulu ketika SD bapak saya punya kuda, itu bekasnya tentara, kuda tentara yang dibeli. Dan luar biasa. Kecepatan larinya, kekuatannya, padahal itu second, sudah afkir. Masya Allah ya. Jadi kalau kita niatkan hanya olahraga saja, tambahkan niatnya adalah mengamalkan sunnah Nabi SAW. Jadi memang dalam kitab ini dibatasi jenis olahraganya, yaitu lari, kemudian berkuda, gulat, kemudian termasuk di sana menggunakan mengendarai unta. Secara umum kendaraan tempur ya, unta, kuda, bigol. Sebagian ulama mengatakan nggak apa-apa pakai bigol. Itu bigol itu hasil pergaulan bebas antara kuda dengan keledai ya, sehingga menghasilkan bigol gitu ya. Itu juga ada sebagian ulama mengatakan boleh pakai bigol atau keledai itu sendiri, karena dalam peristiwa perang Hunain Rasulullah menunggangi keledai. Jadi tidak selalu pakai trail tapi pakai Scoopy mungkin kalau sekarang mungkin contohnya begitu ya. Jadi pakai keledai kecil gitu ya. Jadi bagi ikhwan, teman-teman yang hari ini bersemangat latihan berkuda maupun memanah, lanjutkan, semoga istiqomah dan niatkan ibadah. Maka perjuangan kita mengeluarkan duit harus beli kuda, karena nggak mudah punya kuda itu. Saya sekarang nggak punya kuda, tapi bertahun-tahun bapak saya punya kuda, itu betapa susahnya. Bahkan kalau mijitin istrinya itu sesekali, kalau kuda itu tiap malam dipijitin. Iya, bapak saya saksikan bertahun-tahun bagaimana mijiti kuda itu seperti apa, bagaimana ngasih vitamin, bagaimana ngelapi badannya, ngerok semuanya, ngerawat kukunya dan sebagainya, subhanallah ya. Luar biasa. Beda dengan motor ya, kalau motor pun ada perawatan tapi tidak serumit kuda. Maka bagi yang punya kuda, merawatnya, membelinya, niatkan karena Allah Subhanahu wa taala, semoga dapat pahala dari sunnah Nabi SAW. Dan bagi yang nyewa juga tidak murah ya, butuh duit juga, semoga juga dapat pahala dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada di antara kita yang terjatuh dari kuda, maka mudah-mudahan juga sakitnya juga menggugurkan dosa-dosanya dan juga mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengorbanan yang begitu banyak, biaya keluar, kecapean, bahkan kalau naik kudanya tanpa pelana itu kan juga lumayan berat ya, benturan antara tulang ekor kita dengan tulang punggung kuda ya, dan lain-lain. Maka mudah-mudahan itu semua bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena memang bisanya kita saat ini latihan naik kuda. Seandainya ada tank yang bisa dipinjem kita latihannya naik tank gitu ya, supaya multi skill ya, punya kemampuan yang lain, tapi tentunya tidak bisa semudah itu. Jadi kesimpulannya bagi penanya, niatkan untuk beribadah kepada Allah, menjalankan sunnah Nabi SAW, insya Allah akan berbuah pahala. Dan semoga kita semua dilindungi dari salah satu penyakit hati, yaitu riya. Karena juga riya itu bukan hanya saat sholat saja, tapi lebih-lebih saat berkuda ya, apalagi ditonton orang banyak. Mudah-mudahan kita semuanya dijaga keikhlasan kita karena Allah Subhanahu wa taala. Dan satu poin lagi sebelum kita bahas tentang kuda, bahwa siapa yang menginginkan badannya sehat, usahakan ya, sesekali lah paling tidak untuk berkuda ya. Insya Allah siapa yang rajin berkuda akan disenangi istrinya ya.
Apa hubungannya? Karena orang yang biasa berkuda itu sangat perkasa, insya Allah gitu ya. Demikian Bang Hendra manggut-manggut ya, pengalaman soalnya ya. Ya itu salah satu hikmahnya saja. Jadi lanjutkan ya, istiqomah, niatkan ibadah, kesehatan adalah bonusnya. Demikian, wallahu a'lam bishawab.